Dan biar sore hari ini bukan hanya tempat ini yang dipenuhi dengan hadirat-Mu, tapi sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Biarkan di seluruh hati kami tidak ada kamar gelap, tidak ada ruang gelap tanpa terang Tuhan ada di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, di pikiran, di jiwa kami, di hati kami. Bahkan tidak ada lorong-lorong sekecil apapun yang gelap tanpa terang Tuhan. Biar terang Tuhan menaungi semua, menyinari semua, sehingga apapun yang harus diangkat, dicungkil, dicabut dari hidup kami, Engkau Tuhan akan memampukan kami dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara ya Tuhan, sore hari ini bicara. Sebab hanya kalau Engkau bicara dan roh hikmat, wahyu dan pengertian itu menguasai kami, kami akan dimerdekakan dengan kebenaran yang kami tahu. Angkat tangan lagi di hadapan Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha. yang lain dalam hidup kami Tuhan, kecuali hadirat-Mu yang ajaib turun di tengah-tengah kami. Sore ini bicara, buat kami menangkap akan hati-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Saudara, sebelum kita belajar firman, ada beberapa hal saya mau sampaikan buat saudara. Hari Kamis dan Jumat ini kita ada session, kita ada seminar yang kita buat setiap 2 bulan sekali. Dan kali ini saya ingin ajak Anda belajar tentang the cup of blessing, cawan berkat Tuhan. Saudara, kami sediakan setiap kali Tuhan berkata, tiap 2 bulan dalam setahun ini, waktu kita buat seminar, Tuhan berkata, beri sebuah gift, sebuah tanda, sebuah kenang-kenangan, sesuatu yang mengingatkan saudara apa yang perlu buat kita. Dan kita sudah berikan beberapa hal, dan kali ini kami buatkan spesial buat saudara sebuah cawan emas yang luar biasa. Nah, kita akan bagi, saya belum tahu hari pertama atau kedua, tapi saya berharap akan cukup jumlahnya. Bantu doa karena sedang dikerjakan terus untuk bisa mencapai jumlah yang sebanyak kita ada pada hari-hari ini. So, sekali lagi jam 6:30 tanggal 1 dan tanggal 2. Setahu saya tanggal 1 itu hari libur, kalau tidak salah hari buruh itu. Jadi tanggal 1 itu hari libur, tapi kita mulai jam 6:30 malam, dan kemudian Jumat juga kita akan mulai jam 6:30 malam. Yang kedua, kalau tidak ada perubahan, kalau Tuhan kehendaki, Minggu sore yang akan datang tanggal 4 Mei, Morris Sirulo akan bersama-sama dengan kita. So, ibadah kita Minggu sore akan merupakan ibadah yang ajaib. Kita berdoa supaya anugerah Tuhan diberikan lewat hambanya. Saudara sekalian, malam ini saya mau sampaikan sesuatu dan saya beri judul The Finger of God, atau telunjuk Tuhan. Dan apa yang akan kita bahas kalau Anda membaca di Alkitab, ada banyak hal yang berkaitan dengan telunjuk Tuhan. Tapi tentu pada malam ini saya ingin bahas satu bagian. Dan sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman berkata demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saya sejak jadi orang Kristen, saya membaca ayat ini mungkin sudah puluhan kali, atau mungkin lebih dari 100 kali. Tetapi setiap kali saya membaca ayat ini, ada 2 hal yang saya tangkap. Satu, saya bersyukur dengan yang namanya anugerah
pengampunan dosa itu saya berkata, Tuhan terima kasih, sebuah anugerah yang luar biasa. Tetapi ada bagian dari story yang hanya 11 ayat ini yang sejujurnya menggelitik hati saya. Yaitu ada pertanyaan, sebenarnya ketika Tuhan membungkuk nulis itu, dia itu nulis apa? Kalau Anda baca di Alkitab paling tidak secara fisik 3 kali the finger of God, jari Tuhan itu menulis. Yang pertama ketika dia menulis 10 hukum di Gunung Sinai, kemudian diberikan ke Musa, Alkitab mengatakan telunjuk Tuhan, the finger of God yang tulis itu. Yang kedua, di Babel, di zaman Raja Belsasar, ketika kekurang ajarannya sudah memuncak, dia menggunakan akan perangkat bait Allah untuk pesta pora dan menyembah dewa-dewa yang lain. Telunjuknya muncul lagi di dinding. Alkitab berkata, kelihatan punggung daripada telunjuk ini dengan tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin. Yang pertama jelas, yang ditulis apa jelas, 10 perintah Allah. Yang kedua juga jelas, terbaca oleh Daniel Mene Mene Tekel Ufarsin, dan bahkan diketahui sebetulnya artinya apa. Tapi yang ketiga dalam perjanjian baru ini, telunjuknya menulis lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dia tulis? Saudara, ada banyak orang Kristen saya yakin membaca ayat ini. Mungkin 1-2 di antara saudara juga bertanya kepada saya, tapi mungkin sebagian besar tidak pernah mempertanyakan sebenarnya apa yang dia tulis. Hari ini saya ingin mencoba cerita dari hati Tuhan kepada saudara. Saya tidak berjanji akan menerjemahkan bahwa dia menulis apa, karena Alkitab sebenarnya tidak mengatakannya. Tapi saya berharap paling tidak ada sesuatu yang di rohmu engkau bisa tangkap hari ini dari peristiwa apa yang sebenarnya dia tulis dengan jarinya. Saya berdoa apa yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu akan mengubah kehidupan kita, sebab the finger of God tersedia buat kehidupan kita. Nah, untuk memahami peristiwa ini, saudara harus mengerti latar belakangnya. Yohanes 8 itu merupakan satu fragmen kehidupan dari Tuhan Yesus yang dilatar belakangi oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu pada Yohanes pasal yang ke-7. Di rumah tolong Anda membaca ayat itu. Yohanes 7 menceritakan pada waktu itu ada yang namanya perayaan tabernakel atau pondok daun. Nah, itu merupakan setting atau latar belakangnya. Memahami ini akan membuat kita bisa memahami sedikit mengapa dan apa yang dia coba tulis pada waktu itu. Pada waktu perayaan tabernakel itulah ada sebuah celebration yang namanya celebration of pouring water, selebrasi perayaan menuangkan air. Dalam celebration itu para imam dikumpulkan dan kemudian mereka dibagi dalam 3 kelompok yang berbeda. Dan yang paling jelas yang saya tahu adalah kelompok ketiga dari para imam itu, mereka punya tugas yang khusus. Apa tugasnya? Mereka membawa semacam bejana, golden vessel, bejana dari emas. Lalu iring-iringan kelompok imam yang ketiga ini akan pergi ke sebuah kolam yang bernama kolam Siloam. Di kolam Siloam itulah bejana emas, golden vessel yang mereka bawa itu dipakai untuk mengambil air dari kolam Siloam. Dan para imam berkata, inilah air hidup, inilah the living waters. Lalu kemudian the golden vessel itu yang mereka katakan diisi dengan air kolam Siloam, yang mereka berkata merupakan simbol daripada air hidup, dibawa oleh rombongan imam. Dan pada puncak dari perayaan itu,
living water, air hidup yang mereka ambil dari kolam Siloam dicurahkan pada altar. Dan itulah bagian daripada puncak perayaan tabernakel. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke saudara. Dari minggu lalu saya sudah berkata, Yesus mengerjakan semua dengan sangat tepat. Dia tidak pernah meleset. Apapun yang dikerjakan itu punya keakuratan yang tinggi. Dan sekarang mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38. Ingat, dia pernah berkata dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi dia menggenapinya. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Saudara, ini merupakan puncaknya. Dan Alkitab berkata, Yohanes 7:37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, mengapa dia teriak? Karena dia mau berkata, hari ini aku menggenapkan apa yang secara profetik selama berabad-abad sudah engkau lakukan. Dan Tuhan berkata, hari ini pada puncak perayaan itu, aku mendeklarasikan siapa diriku sebenarnya. Minggu lalu saya berkata, tidak ada bagian sekecil apapun di Alkitab yang meleset dan tidak digenapi oleh Yesus. Saya beri contoh. Satu hari orang-orang membanggakan kepadanya bait Allah yang besar di Yerusalem. Dan Yesus berkata, akan tiba harinya, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Saudara, perkataan itu diucapkan Yesus sebelum dia disalibkan. Dan beberapa tahun setelah Tuhan mati dan bangkit, tepatnya tahun 70, pada puncak pemberontakan orang Yahudi terhadap orang Romawi, pasukan Roma dipimpin seorang jenderal, anak dari Kaisar Roma, namanya Jenderal Titus. Dan mereka mengepung akan kota Yerusalem dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai kemudian mereka merobohkan akan tembok Yerusalem. Dan itu roboh bukan karena serangan orang Roma sebetulnya, tapi karena kebodohan orang-orang Yahudi. Yosefus menceritakan, di tembok itu didatangi, dihampiri oleh orang Roma dengan kendaraan perang yang aneh sekali. Itu bentuknya seperti gapura besar, tapi dalamnya diisi dengan tentara. Dan itu didekatkan ke tembok, sehingga mereka tidak usah menggempur tembok, tinggal begitu tinggi, mereka tinggal lompat masuk ke tembok. Orang Yahudi berkata, kita harus hentikan ini. Keluarlah sebuah ide. Caranya bagaimana? Itu ngerong di bawah, tahu? Digali di bawah tanah. Dan pasukan Yahudi keluar di bawah daripada mesin perangnya orang Roma yang dibuat dari kayu. Dan mereka bakar itu. Saudara, jumlahnya banyak. Jadi mereka membuat lubang di bawah itu banyak. Dan mereka bakar alat perangnya Romawi, sehingga mereka semua lari mundur. Dan mereka berkata, kita menang. Tanpa mereka sadar, dengan mereka buat ngerong di bawah, lubang di bawah, fondasinya buat tembok itu keropos dan lubang. Dan kemudian tidak lama setelah itu, bukan karena serbuan apapun, tembok kota Yerusalem rubuh sendiri. Dan pada waktu terbuka rubuh, Titus berteriak, masuk sekarang. Dan dia berkata, tapi jangan sentuh bait Allah. Pasukan ini sudah kalap karena nunggu begitu lama dan mereka begitu jengkel. Ribuan pasukan Roma yang begitu ganas masuk ke dalam. Mereka bantai begitu banyak orang. Mereka menyalibkan orang Yahudi, kalau tidak salah sampai 2 juta orang Yahudi disalibkan waktu itu. Kalau Anda mau tahu jumlah 2 juta, seluruh Semarang disalib, saudara. Anda bisa bayangkan itu.
sampai tidak ada pohon tersisa di Yerusalem. Dan yang paling ngeri, mereka nerobos masuk bait Allah, sudah lupa akan peringatan dari jenderalnya. Para imamnya dibantai, dibunuh semua. Mereka masuk ke dalam, mereka mencoba menjarah, dan akhirnya mereka bakar bait Allah itu. Dan seorang sejarawan Yahudi bernama Yosefus, ketika dia melihat itu, dia menyaksikan Jenderal Titus itu di depan bait Allah, melihat kobaran api begitu besar, dan bait Allah habis dilalap oleh api. Jenderal ini berlutut di depan bait Allah. Dia menengadah ke langit dan dia berteriak, "Lord, you know, this was not done by my order." Dia berkata, "Tuhan, kamu tahu, ini bukan karena perintahku." Hari berikutnya, apinya sudah padam, tinggal puing-puing. Dan mereka tahu sebetulnya, di dalam bait Allah banyak perkakas, banyak peralatan yang terbuat dari emas yang mulia sekali, logam mulia. Mereka masuk dan apa yang mereka lihat? Semua benda, harta benda dari emas sudah meleleh. Karena batunya tidak disemen, lelehan itu masuk ke celah-celah dari batu yang di bait Allah. Dan orang Roma tahu apa yang harus dibuat. Mereka ingini emasnya, maka batu demi batu dicungkil, dan mereka ambil emas yang meresap di celah-celah batu itu. Seluruh batu di bait Allah dicungkili dan diambil emasnya. Yosefus menyaksikan peristiwa itu, dan dia ingat perkataan Yesus, akan tiba harinya tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Tuhan kalau bicara, bahkan soal batu, dia genapi 100% tepat. Anda lebih daripada batu. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan yang paling mulia. Mana mungkin Tuhan bicara seperti untuk Anda, dia pernah meleset. Kalau untuk batu dia tidak meleset, untuk Anda dan saya, dia akan bicara dan dia genapi tepat seperti yang dia katakan. Saudara tahu, saya beri contoh kedua. Pada waktu Yesus masuk kota Yerusalem, dia menunggang seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh yang lain. Peristiwa itu sebetulnya dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Lihat, rajamu datang mengendarai seekor keledai. Zakaria sudah menubuatkan peristiwa itu. Saya beritahu saudara, berapa lama sebelum tergenapi dinubuatkan? Dari antara Nabi Zakaria bernubuat sampai hari Tuhan masuk Yerusalem berjarak 600 tahun. Tuhan pernah bicara 600 tahun sebelumnya dan dia masih ingat. Kabar gembira buat kita, dia ingat janjinya. Dia ingat apa yang dia katakannya. Dia ingat semua yang dia janjikan buat Anda dan saya. Dia tidak pernah lupa. Saya harap Anda tahu itu. Dia tidak pernah main-main dengan janjinya. Kalau batu dan keledai dia tepati semua perkataannya, apalagi janjinya buat Anda dan saya. Saya bahagia punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Saya bahagia punya Tuhan yang selalu tepat janji. Saya harap Anda menikmati hidup dengan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah tidak tepat janji, dia tepat janji. Kembali ke peristiwa ini. Latar belakangnya adalah pesta tabernakel sebenarnya. Dan di puncak perayaan itu Yesus berseru, barang siapa haus, engkau datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir the living waters. Dia berkata, apa yang selama ini kau harus ambil setiap tahun di kolam Siloam itu, mulai hari ini dia berkata, tidak ada di luar lagi, sudah di dalammu. Dan engkau tidak akan haus lagi. Ritualmu seperti itu berakhir karena sumbernya sudah masuk di dalammu.
Saudara, kalau Anda ngerti ini, saya beri contoh supaya lebih gampang lah Anda memahami. Bayangkan kalau di rumahmu itu ada lemari yang tiap hari bisa ngeluarin duit sendiri. Dah gitu. Anda tidak usah kerja di luar. Tidak usah pagi-pagi bangun, mesti absen, kerja di kantor, ketemu bos yang nyebelin, gaji nggak naik-naik, nggak perlu. Tiba-tiba ada lemari di dalam rumahmu, tiap kau buka kau bilang, nggak M lah, 5M keluar. Loh, kamu kok susah tidak kerja? Enggak kok bos, saya malah pengen beli perusahaanmu itu loh, tak tuku nih. Anda ngerti nggak artinya itu? Yang tadinya diusahakan di luar dengan susah payah, tiba-tiba masuk di dalam kita. Itu situasinya. Begitu acara tabernakel baru selesai, tiba-tiba ini gerombolan pengacau-pengacau, orang-orang rohani, bukan rohani, agamawi, datang rame-rame, ribut-ribut. Orang kalau agamawi itu ribut, tok, kerjaannya nggak ada. Dia seret-seret perempuan, nggak jelas namanya siapa. Tuhan lagi ngajar di bait Allah, lagi kebaktian session pertama, dikacau. Tidak ada sopan santunnya, taruh perempuan di tengah-tengah. Menurut saya ini perempuan dipermalukan luar biasa. Nggak mungkin dia terus matching begini-begini, nggak mungkin, nggak mungkin. Hidupnya mau diakhiri loh itu. Dan mereka berkata, Rabi, perempuan ini kedapatan tertangkap basah sedang berbuat zina. Musa dengan hukumnya berkata yang seperti ini harus dirajam sampai mati. Menurutmu bagaimana? Pertanyaan itu menjebak sebetulnya. Sebab mereka berkata, kalau dia berkata rajam, maka dia berkata, engkau tidak punya kasih dan engkau melanggar hukum Romawi. Karena mereka dijajah Roma, mereka tidak bisa menjalankan hukum agama mereka tanpa seizin Roma. Karena itulah mereka tidak bisa menyalibkan Yesus tanpa Pilatus mengiyakan. Kalau Tuhan berkata rajam, maka dia akan berkata kamu tidak punya kasih, kamu menyebut dirimu dengan kasih, dan kamu melanggar akan hukum Roma. Kamu akan dilaporkan dan Roma akan punya alasan menangkap dia. Tapi kalau dia berkata jangan dirajam, engkau melanggar hukum Musa, berarti kau bukan seorang rabi Yahudi, engkau nabi palsu. Dan mereka berkata, apa yang harus dibuat? Dan di saat itulah kemudian Tuhan berdiri, dia membungkuk dan dia tulis jarinya, his finger, tulis sesuatu. Alkitab tidak menjelaskan mengapa dia menulis dan apa yang dia tulis. Tapi paling tidak itu kali ketiga jarinya nulis. Dia membungkuk, dia nulis. Mereka mendesak lagi bertanya, harus bagaimana Rabi? Pendapatmu apa soal ini? Dia berdiri dan dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar batu pertama. Dia bungkuk lagi, dia nulis lagi. Apa yang dia tulis? Mengapa dia tulis seperti itu? Saudara, saya melihat Tuhan yang kita sembah itu, menurut saya adalah Tuhan yang elegan sekali. Ada dua peristiwa yang sebetulnya Yesus sedang tunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya yang paling tua, yang paling langsung mengerti. Tuhan memilih sebuah cara yang menurut saya itu cara seorang raja, tapi sekaligus cara seorang imam menyatakan sebuah kebenaran kepada orang-orang agamawi. Sebetulnya Tuhan ya bisa berbuat dengan gampang, atau cara gampang bisa. Dia
dia bisa berkata, lempar aja kalau bisa. Begitu mau dilempar jadi berlian, kan pasti nggak jadi dilempar, saudara. Wong orang Yahudi mata duitan. Oh, berlian, kantongin. Atau dilempar jadi kapas. Dia bisa iseng, dia bisa buat apapun sesuka dia. Saya yakin dia bisa. Tapi hari itu dia mau tunjukkan sebuah kebenaran dengan cara yang sangat serius. Saudara, ada dua hal yang sebetulnya dikerjakan Yesus, dan itu membuat mereka kaget sebetulnya. Saya mau tunjuk ke saudara. Ingat, tadi latar belakangnya adalah tabernakel. Pada waktu mereka merayakan tabernakel, selalu ada satu ayat dalam kitab Nabi Yeremia yang dibaca. Nah, ingat, orang Yahudi itu datang ke Bait Allah pertama kali usia 12 tahun. Maka sejak mereka berusia 12 tahun, tiap tahun mereka mendengar akan bacaan dari kitab Nabi Yeremia ini. Dan mereka sudah hafal karena itu diucapkan berulang-ulang. Persis pada waktu tabernakel. Dan ini peristiwa latar belakangnya tabernakel. Yeremia yang di mana, Pak? Coba buka dengan saya. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17, lihat pada ayat yang ke-13. Yeremia 17 ayat 13. Saya baca dulu dalam bahasa Indonesianya. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Kalau saudara punya New King James, saya bacakan karena ini jelas sekali. Inilah yang mereka dengar setiap kali perayaan tabernakel. Dikatakan, oh Lord, the hope of Israel. Oh Tuhan, pengharapan Israel. All who forsake you shall be ashamed. Semua yang telah menolak Engkau akan dipermalukan. Dan kemudian Tuhan sendiri berkata, those who depart from me, mereka yang meninggalkan aku, shall be written in the earth, akan ditulis di tanah. Terjemahan lain, shall be written in the dust, di debu. Siapa mereka yang telah meninggalkan aku? Dan Alkitab berkata, because they have forsaken the Lord, karena mereka telah menolak Tuhan, the fountain of living waters, sumber dari air kehidupan. Dengerin saudara. Yohanes 7 cerita latar belakang Yohanes 8 adalah pesta tabernakel. Dan pada waktu itu dibacakan kitab Yeremia yang berkata, oh Engkau Tuhan pengharapan Israel, orang yang meninggalkan Engkau akan dipermalukan. Orang yang sudah pergi daripadamu, menolak Engkau, akan ditulis di tanah, di debu, karena mereka telah meninggalkan Engkau, sumber air hidup. Pada waktu mereka datang beramai-ramai membawa akan wanita yang kedapatan berbuat zina, dan mereka berkata, kami menangkap dia. Saudara dengerin baik-baik. Yesus tidak bicara apa-apa. Dalam terjemahan lain, dia seakan-akan tidak mendengar yang mereka katakan. Dia nulis. Dan oleh karena backgroundnya tabernakel, kalau the finger of God, jari Tuhan, menulis di debu, mereka tahu itu Yeremia 17 ayat 13. Tuhan diam, seperti dia berkata, aku baru beri kamu air kehidupan, engkau datang bawa air comberan. Saudara, saya mau ngomong logikanya. Kalau ada orang nangkep basah orang berzina, menurut saudara itu, oh nggak sengaja gitu? Menurut saya sengaja. Mereka sudah tahu ini perempuan memang berzina. Ditunggu kan? Nah istilahnya orang Indonesia digerebek hansip tuh saudara.
Dari mana mereka tahu? Sudah tahu. Ini ada laki, bukan suaminya, terus masuk ke rumahnya. Mereka tahu. Zina ini. Tunggu. Jebak mungkin. Dobrak pintunya. Diseret hanya perempuannya. Lakinya di mana? Hukumnya berkata harusnya dua-dua dihadapkan ke imam dan dirajam kalau memang salah. Tapi itu bukan karena mereka cinta kekudusan, sebab mereka mau jatuhkan Tuhan dan jebak Tuhan, dan kalau perlu dipermalukanlah orang lain. Begitu mereka datang, ribut gerombolan rame-rame, Tuhan diam, saudara. Hatinya berkata, baru kemarin engkau dapat the living water. Baru kemarin imam-imammu ambil di kolam Siloam. Dan tiba-tiba engkau datang hari berikutnya dengan air comberan. Dia berkata, kamu telah menolak the fountain of the living water. Dia gak bicara, dia tulis. Tapi orang-orang ini masih gak ngerti. Dia terus tanya, gimana Tuhan? Dan Tuhan berdiri. Dan dia berkata, barang siapa tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Dia nulis lagi. Saya percaya ini. Kali kedua dia nulis lagi. Baru sadar. Yang tuek sadar duluan, saudara. Karena baca ayatnya, dengar ayatnya lebih banyak. Yang muda emosional, paling bener, nggak pergi-pergi. Loh kenapa pada bubar ya? Bingung. Yang tua sadar. Siapa yang ditulis di debu itu? Siapa? Anda ngerti itu? Tuhan berikan kita air hidup, saudara. Jangan pernah bawa air comberan, air kotor. Jangan. Terima yang dari Dia, bukan yang setan bisikkan dalam hidup kita. Kalau semua anak Tuhan ngerti ini, hidupmu akan segar setiap hari. Serius. Tadi pagi saya cerita, satu hari ada seorang hamba Tuhan, dia sakit di rumah sakit. Ada hamba Tuhan lagi, yang lain lagi telepon dia, tanya, Bapak sakit? Dia bilang, iya. Sakit apa Pak? Cerita, waduh, ya wis, pasti sakit ya Pak? Iya, memastikan sakit. Doain ya, wis beres Pak, haleluya. Si pendeta ini nangis. Keluarganya tanya, kenapa kamu nangis? Ya, pendeta tadi telepon. Dia ngomong apa? Dia cuma tanya apa aku sakit. Terus ngomong apa lagi? Enggak ada. Kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku tidak menangisi diriku, tapi aku tidak bisa pungkiri roh Tuhan berkata kepada. Dia telepon supaya dia bisa yakin, bisa bersuka cita karena aku sakit. Masa begitu? Dia bilang, kamu tunggu aja. Dalam waktu 2-3 hari kemudian, nyebar berita dengan perkataan, makanya lihat sekarang sakit kan. Dari mulut orang yang telepon tanya apa kamu sakit, tidak keluar air kehidupan, kotoran. Anda bisa ngerti bedanya tidak? Dalam hidup Anda dan saya, Tuhan berkata, kamu bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, kamu menangis dengan orang yang menangis. Tapi betapa gampangnya kita menangis karena ada orang mengalami berkat Tuhan, malah kita marah karena orang lain diberkati. Dan ketika ada orang lain mengalami kemalangan, kita malah bersuka cita. Itu bukan the fountain of the living water.
Jangan pernah cemari dirimu, jangan pernah kotori hatimu dengan air yang lain kecuali yang Yesus berikan dalam hidup kita. Amen, saudara. So, yang pertama, dengerin baik-baik. Saya percaya oleh karena ini bicara soal Yohanes pasal 7 tentang tabernakel, dan di situ dibacakan Yeremia 17:13. Orang yang menolak Tuhan akan dipermalukan, orang yang meninggalkan Dia, Alkitab berkata, akan ditulis di debu di tanah. Tapi saya percaya ada setting latar belakang kedua yang Tuhan tunjukkan. Karena itulah 2 kali dikatakan Dia tulis di debu dan di tanah. Kalau Anda membaca dalam Bilangan pasal yang kelima, tidak ada waktu untuk kita baca karena panjang. Tolong saudara nanti di rumah baca masing-masing. Kalau tidak salah mulai ayat yang ke-11 dalam Bilangan pasal yang kelima. Ada hukum soal jealousy, kecemburuan. Jadi kalau ada seorang suami yang curiga istrinya berzina, tidak setia, tidak ada saksinya, tapi dia curiga, maka dia harus membawakan korban persembahan. Dan dia mesti bawa istrinya menghadap seorang imam di bait Allah. Dia melaporkan akan kecurigaannya. Dia berkata, aku curiga istriku sudah tidak setia kepadaku. Ini persembahan daripadaku, aku minta sebuah keadilan. Maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Imam, kata firman Tuhan, akan menghadapkan wanita ini dan suaminya dan siapapun yang menuduh dia ke dalam yang namanya pengadilan Tuhan, the judgment of God. Apa yang akan dibuat sebetulnya? Dengerin, nanti di rumah Anda baca sendiri. Maka imam itu akan membungkuk persis seperti yang dibuat oleh Yesus di pelataran bait Allah di Timur Tengah. Karena banyak padang pasir, itu gampang sekali berdebu. Maka di bagian pelataran bait Allah, si imam akan membungkuk dan dia tulis nama orang-orang yang terlibat, nama suami yang menuduhnya, nama istri yang tertuduh, atau nama orang lain yang ikut menuduh atau berkata gua saksinya. Walaupun tidak lihat dengan jelas, kira-kira ditulis semua namanya. Lalu imam membawa sebuah cawan yang diisi dengan air kudus. Dan debu bekas tulisan itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke cawan itu. Lalu akan diambil sebuah gulungan dan ditulis di situ semua kutuk. Gulungan ini akan dicelupkan ke air sampai semua tulisannya larut dalam air. Dan itu menjadi air yang pahit. Dan imam mengucapkan akan kutuk atas cawan itu dan air itu. Isinya debu dari tulisan orang-orang yang terlibat. Kemudian gulungan dengan tulisan kutuk dicelup sampai itu tintanya masuk semua ke cawan dan diucapkan kutuk. Lalu kemudian imam berkata, kalau kamu minum dan kamu bersalah, ini yang terjadi. Kalau Anda baca itu, Alkitab berkata sampai kempes perutnya dan sebagainya itu. Dan si wanita yang dituduh itu harus berkata, amin. Lalu kemudian imam berkata, minum. Kalau memang dia berbuat jahat, kutuk itu akan kena kepadanya. Tapi kalau dia bersih, hanya sebuah fitnah, dia tidak akan mendapat kutuk, bahkan akan melahirkan anak bagi suaminya. Itu pengadilan Tuhan. Di Indonesia Anda pernah kenal namanya sumpah pocong? Kurang lebih seperti itu. Tapi ini minum air yang dikutuki. Yesus seperti mau berkata, engkau bawa wanita ini, engkau tidak bawa lakinya. Maka seperti engkau menuduh seorang wanita berzina, dan engkau berkata engkau melihatnya, maka engkau yang menuduh. Lalu kemudian dia tulis, mungkin sekali dia tulis nama orang-orang itu.
Dan waktu dia mulai tulis itu dan dia berkata, yang tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama. Dia nulis lagi. Tidak ada orang yang berani. Mengapa? Waktu mereka melihat, mereka dibawa Yesus dalam pengadilan Bapa di surga. Waktu mereka sadar yang dibuat Tuhan itu artinya membawa mereka ke pengadilan Tuhan, ciut nyalinya. Sebab bukan lagi yang ditanya soal apakah wanita ini berzina atau tidak, tapi pertanyaan Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa. Lempar batu pertama, ditulis namanya. Pengadilan Tuhannya yang dibawa bukan kasus perzinahan, tapi mengaku tidak pernah berbuat dosa, sehingga merasa punya hak menghakimi orang lain. Sebab mereka sadar dengan ditulis itu ada cawan kutuk yang disodorkan ke mulut mereka. Dan semua orang sadar kalau mereka minum cawan kutuk itu, habis mereka. Dan Anda tahu, tidak ada satupun manusia yang kalau dia cukup tahu diri berani minum cawan kutuk itu. Sebab Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan di seluruh ruangan ini tidak ada satupun yang sebetulnya punya nyali untuk minum cawan kutuk itu. Dan itu sebabnya di Taman Getsemani ketika dia berdoa, dia berteriak apa? Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa itu? Cawan kutuk yang tidak ada orang yang berani minum. Dia yang minum buat kita. Dia tanggung dosa kita. Kita hanya diminta just believe, percaya saja, dosamu diampuni. Cawan racun dan kutuk itu dia minum, dan kepada kita diganti the cup of blessing, cawan berkat. Kamis Jumat nanti saya mau bagi itu, supaya tiap kali Anda ingat cawan itu, saudara ingat, cawan kutukmu dia minum, cawan berkatnya dia berikan buat Anda dan saya. Pada waktu dia tulis ini mereka sadar, yang tua segera sadar, wah, kita dibawa ke pengadilan Tuhan, dan pengadilannya bukan menghakimi wanita itu, kita yang disidang. Orang-orang agamawi ini ngerti loh. Tapi yang parah, orang Kristen banyak yang tidak mengerti. Kita lempar batu ke orang lain dengan begitu ringan, sementara orang-orang Yahudi agamawi gemetar dan takut. Dari yang paling tua dia mundur. Anda bisa ngerti itu. Saya sering kali mendengar cerita, ada orang lapor, Pak, saya dengan polisi, Pak, saya habis dirampok, Pak. 2 bulan kemudian maju pengadilan, dia terdakwanya kong kali kong sama orang, pura-pura dirampok. Pada waktu dia mencoba menipu polisi itu, dia tidak pernah mengira bahwa dia akan duduk di kursi terdakwa. Dan itu bisa terjadi ketika ujungnya polisi berkata, ini yang nipu kita ini. Waktu mereka seret perempuan itu, dan mereka pikir habislah Yesus, dan mungkin wanita ini akan mati. Yang tidak mereka sadari, ketika di ruang sidang, hakim berkata, terdakwa silahkan maju ke depan. Yang diseret mereka dan bukan wanita ini. Dan saat mereka sadar itu,
mereka dihadapkan kepada tahta Tuhan. Dari yang paling tua, karena makin lama kita hidup, dosa kita makin banyak, mundur dan akhirnya pergi. Dia bertanya kepada wanita itu, apakah mereka menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Dan Yesus dengan mata kasih-Nya berkata, go and sin no more. Wow. Dia jadi pembela yang luar biasa kan. Dia lawyer hebat. Kalau hari ini Anda butuh dilepaskan dari problem apapun, dialah jago mengubah kutuk jadi berkat, kematian jadi kehidupan, yang di bawah ditaruh di atas. Sebab semua dosa kita sudah Dia tanggung 2000 tahun yang lalu. Betapa bahagianya ikut Yesus yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. There is yes Lord, thank you Lord. That flows from God above. There is a fountain that fills
saja Anda nyanyi lagi dengan iman. Datang ke air itu, Anda gali, Anda nikmati, biar itu masuk ke hidupmu. Tidak ada lagi orang yang kekeringan, yang hampa, yang kosong hidupnya. Biar Tuhan ganti dengan kesegaran ilahi yang ajaib. Biar datang ke air itu, Anda minum, Anda nikmati, sampai muncul air itu, mata air itu, fountain of the living water, keluar ke hidupmu hari ini dan membasahi, menyegarkan akan hidup Anda semua. Angkat tanganmu, katakan lagi, oh come to His water. Blessing Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord. Lepas sebelah there is a river that never shall run dry. Katakan sekali lagi, come to this water. His water. There is a vast supply. There is a river that never shall run His water. There is a vast supply. There is a vast supply. Dan biar hari ini Tuhan, air kehidupan itu mengalir dari dalam kami, keluar di dalam nama Yesus. Mulai hari ini kehidupan yang dialirkan keluar dari dalam kami di dalam nama Yesus. Dan kami tidak akan haus lagi. Setiap kami dipuaskan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya hidup kami akan berubah Tuhan. Ketika menghasilkan aliran air hidup keluar dari hidup kami, hidup kami berubah dan hidup kami jadi berkat Tuhan. Kami tidak lagi menuduh orang lain, menghakimi orang lain, tapi hidup kami akan mengalirkan banyak kebaikan, banyak kasih, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar anugerah-Mu tinggal dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan bawa korban kami juga malam hari ini. Kau berkati, kuduskan korban kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to bless, bless to bless.